Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Kita sudah di penghujung tahun, penghujung 2024, Desember 2024, di mana tahun ini tahun penuh berkah, berkat, amin. Segera akan kita tutup, feeling blessed dengan all Ducati di sini. Ingin rasanya saya saat memandang motor-motor cantik ini, pengennya kalian juga bisa menikmati, bisa memperhatikan, dan itu ada kebahagiaannya tersendiri. Cuma di video kali ini bukan motor-motor ini yang akan kita bahas. Ya, motor ini dan ini nanti akan kita bahas kemudian. Kalian tunggu aja, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah motor spesial, dibangun spesial, yakni Ducati Panigale V4S yang jauh-jauh datang dari Kalimantan. Ini dia Ducati Panigale V4S 2022 yang udah selesai kita modif, dan ini motor akan segera besok pagi akan dikirim balik ke ownernya, dan ownernya ada di kota Banjarmasin. Jadi singkat cerita, owner dari motor ini milik Bro Aswin. Jadi doi baru ngangkat motor ini, dapat dari daerah Bali, motor bekas tapi kondisinya memang masih bagus banget. Semuanya oke, cuma consider standar. Sebelum balik ke Banjarmasin, motornya dari Bali ke Jakarta dulu, ke tempat kita, untuk dilakukan pemasangan, tidak hanya pemasangan part, tapi juga setup, kalibrasi, pengecekan, dan lain-lain. Ingat bro, kita itu, kalau One Tree itu, kita bukan sekedar toko aksesoris di mana ada menjual part dan instalasi, tapi kalau kita inginnya memastikan part yang digunakan benar, proper, instalasinya benar, setupnya benar, harmonisasi antar part benar, dan jadilah sebuah motor yang gak hanya enak dipandang, tapi harus bisa enak dinikmati, enak di-maintain, sampai kapanpun gak bikin masalah kocar-kacir. Kan pusing ya kalau kita modif-modif tapi habis itu bikin PR, kan begitu. Nah, kita harus bahas dari mana nih motor ini? Hei, tampilannya dulu. Nah, urusan penampilan dulu nih. What do you think? Ya. Bro Aswin memang sejatinya suka banget sama livery ini, livery Ducati Gresini dari MotoGP. Memang benar 2024 musimnya udah berakhir, ya kan? Ini bentar lagi musim 2025. Gresini, Marc Marquez udah nggak di Gresini Ducati, pindah dan lain-lain. Tapi itu tidak men-stop keinginan Bro Aswin ingin motor ini mirip layaknya motor MotoGP Ducati di Gresini. Jadi livery ini livery yang juga yang sama yang kadang-kadang saya suka pakai gitu ya. Tapi memang keren, menurut saya warnanya bagus, ada historical feel, jadi doi juga pilih motif ini. Tampilannya nggak cuma masalah grafis, tapi juga beberapa part disematkan di motor ini supaya memang penampilannya berubah. Yang paling kelihatan kalian bisa lihat velgnya. Velgnya sekarang menggunakan velg dari BST Carbon dengan satin finish. Ini BST Rapid Tech jenisnya. Velg yang dibikin di Afrika Selatan. Standarnya sangat tinggi karena man behind BST benar-benar adalah mereka engineers. All of them is engineers. Sampai R&D-nya, marketingnya. Mereka ngerti banget dalam hal proses produksinya, teknologi untuk strength-nya, teknologi untuk bahkan sampai terkecil housing bearing, bearingnya apa dan lain-lain, itu memukau banget. Jadi velg ini BST sangat ringan, tipe Rapid Tech dengan finishnya satin. Depannya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena disc brake depannya kan 330 mili kalau di Panigale. Cuma belakangnya tuh, beilah. Kalau belakangnya itu ibarat kalau velg tercantik untuk urusan karbon, ya yang ini tuh lekukannya seksi sekali. Makanya Rapid Tech ini memang jagoan di pengguna-pengguna Ducati V4. Kalau mau ganti velg karbon tuh pasti banyakan maunya BST Rapid Tech kayak gini. Nah, kemudian ada ban Pirelli Supercorsa yang dipasang di BST. Jadi sekalian ganti velg, bannya juga langsung seutuh-utuhnya diganti. Ban Supercorsa 120/70, belakangnya 200/60. Bahkan ini kalau di yang Pirelli Superbike ya, itu bahkan size-nya bisa ada di belakang tuh sampai 200/65. Makanya kalian jangan kaget kalau lihat Ducati V4, kenapa sih buntut belakangnya itu bisa bulat banget, gede banget, dan seksi banget. Satu, karena efek tailnya. Kedua, memang bannya itu tinggi-tinggi, tebel-tebel, bulat-bulat. Nah,
Biasa tinggi tebal bulat gini, Abdu tuh yang suka. Nah ini velgnya BST, bannya Pirelli Supercorsa baru. Untuk sisi depan, disc brake-nya juga di-upgrade. Disc brake-nya menggunakan disc dari TK Disci, Itali, produsen dari Itali, Mariani Riccardo. You'll be happy to see in this video. Because ini memang disc brake yang di-develop khusus, banyak juga digunakan di kompetisi. Karena dia punya metalnya bagus, juga treatment daripada treatment permukaan maupun treatment temperingnya itu spesial. Sehingga banyak dipakai di kompetisi dan it works really well. Udah gitu cakep karena clamping, ini full floating, tapi jepitannya itu tersembunyi. Itu yang bikin ini jadi rapi. Centerpiece-nya memang warnanya kayak gini. Warnanya itu disebutnya deep anodizing. Jadi memang hardening. Anodizing-nya bukan cuma warna, tapi dia juga hardening. Warna tengahnya memang seperti ini dan ya, born from the motorsport, now dipakai di motor-motor seperti ini. Beda loh sama barang-barang yang sejatinya barang jualan marketing, habis itu buat jualan mungkin dipakai di kompetisi. Kalau ini kebalik, barang yang dibikin untuk kompetisi terus kita pakai buat di ya jalanan, dan tapi ini motor siap banget untuk track day. Disc brake-nya 330 mili, spesifik untuk Ducati Panigale V4, dan kalau kaliper dia tetap mengandalkan stilema standarnya, cuma selang remnya sudah diganti. Selangnya menggunakan Hell Performance by 13 Motorshop. Jadi kita adalah salah satu dealer resmi Hell Performance dari UK untuk motor maupun mobil. Spesifik misalnya dikerjain di motor ini, jadi motor ini kan layoutnya beda. Karena layoutnya beda, jadi kita punya mesinnya, kita bisa rakit, kita punya standar tinggi dalam hal pressingnya dan materialnya. Semuanya original dari UK. Dipakai layout kayak motor balap, jadi naik, abis itu ke depan, baru mutar ke atas. Jadi aroma racingnya lebih nyata. Dan juga dipakein coupler untuk quick release dari Hell Performance di sini. Tampilan depannya aja udah jadi gagah banget gitu kan. Setuju nggak? Setuju lah. Iyalah, kalian kan juga kalau setuju ya bilang komen. Kalau nggak setuju, nggak usah komen. Enggak lah, komen juga. Apa yang misalnya, wah kurang tuh kalipernya, silakan komen. Komentar itu bebas. Tapi tinggal yang kita baca juga bebas gitu. Siapa tahu ownernya mendapatkan masukan dari kalian dan akhirnya punya arahan yang lebih lagi gitu kan. Untuk bodi, bagian depan spionnya dicabut, diganti pakai mirror blanking plate. Habis itu kaca depannya, windscreen-nya dari clear biasa diganti pakai WRS yang light smoke. Warnanya light smoke, jadi lebih kelihatan berbentuk, tapi tidak mengganggu pemandangan. Karena kalau terlalu gelap, apalagi kalau full karbon gelap, ya akhirnya jadi nanti nggak fungsional ketika kita lagi high speed dan perlu untuk berlindung di balik screen. Ini produk dari WRS Itali. Untuk windscreen-nya memang kita akui kualitasnya sangat baik dan cutting-nya itu sangat motorsport banget gitu. Sorry, motorsports means dari kayak kompetisi gitu, dari SBK dan lain-lain. Lampu semua dipertahankan, sen depan aja memang yang nggak ada, jadi motor ini memang nggak dipakai, sepertinya nggak dipakai untuk keseharian, motornya lebih banyak buat pajangan, makanya dia putuskan untuk delete mirror. Mungkin kalau nanti udah kangen, dia mungkin akan pakai ini di jalan dan pasang lagi spion. Atau jangan-jangan bro ini juga mau nih ikutan kita sering-sering ke Mandalika, ngenikmatin motor sejadi-jadinya tanpa membahayakan orang, dan juga kita utilize maksimum motor, utilize maksimum sirkuit kebanggaan Indonesia di Mandalika. Boleh juga nih dijadian ya. Nah, kita lihat lagi ya. Tapi sebentar, lihat ini motor ini nih. Walaupun Panigale 2025 udah keluar dan gue akuin motornya cantik, problemnya dilematis banget buat pengguna Panigale 2024 alias sebelumnya dengan Panigale 2025. Karena yang ini juga nggak kalah cantik, apalagi punya mono arm. Desain dari depannya, lekukannya jauh lebih artsy. Kalau yang 2025 itu lebih manis, punya identity Ducati. The problem is
they are more chasing for the technical issue. Jadi layout jarak, tangki bentuknya gimana. Enak dipakai itu no argue, tapi juga di satu sisi keseimbangan looks-nya agak compromise dibandingkan dengan yang ini nih, tahun 2022 sampai 2024. Menurut gue cakep habis sih. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian lihat dari samping, lihat nih, kokpitnya aja juga istimewa. Nah, kokpitnya istimewa. Ini speedonya udah dipasangin Speedo Angel. Kita punya produk Speedo Angel dari UK, di mana ini adalah pelindung dashboard Speedo kalian. Bahannya ada yang Gorilla Glass, ada juga yang kayak agak lentur. Ini fungsinya untuk memproteksi dashboard kalian atau Speedo kalian dari jamur. Karena dia hydrophobia, jadi air kalau kena juga dia lebih turun cepat, nggak ganggu pemandangan, nggak ganggu jamuran kacanya. Udah gitu, biasanya kalau dari tabung-tabung minyak rem, kalau lagi kerja atau lagi overheat, terus keluar cipratan-cipratan, nggak ngerusak Speedo, nggak bisa hilang. Dengan ada proteksi, jadinya aman. Harganya nggak mahal, tapi proteksinya luar biasa. Di sini kokpitnya cantik. Dia pakai tabung rem, semua diganti, pakai Rizoma notch. Warnanya hitam, hitamnya hitam pekat. Besar di kanan, yang kecil di tengah. Terus penempatannya juga bagi saya, it's a must, harus neat gitu loh. Kenapa nih? Makanya dia pakai bracket dari Alpha Performance. Dari sini bisa kita bentuk sedemikian rupa sehingga tabungnya posisinya harus tegak, lurus, tidak mengganggu kena pas belok, pas lagi belok kena fairing. Tapi juga ngelihat dari kokpit semua rata, rapi, tegak, selangnya rapi dan lain-lain. Come on guys, lu duduk di belakang kokpit, lu pasti matanya gatel banget kalau sesimpel tabung rem posisinya berantakan kemana-mana, ketinggian, kerendahan, miring kanan, miring kiri, demi untuk clearance atau selangnya nggak cukup dan lain-lain. No way, no way. Kalau emang mau rapih, ya harus rapih. Segalanya bisa diusahakan. Seperti ini jadi rapih. Segitiga dia pakai standar, steering damper dia pakai standar, aktif. Master rem dan master coupling semuanya tetap standar. Cuma doi katanya mau ganti, cuma lagi pilih apa. Grip diganti pakai grip Pro Grip 717 warna hitam merah. Ini ciri khas yang suka dipakai di Ducati V4 Superleggera. Jadi rata-rata pengguna V4 maunya langsung pakai 717 hitam merah. Nah, ini salah satu yang spesial. Lever guardnya menggunakan produk dari Bonamici Racing Italy yang karbon. Karbonnya bukan karbon lapis, karbonnya karbon pre-pack infused vacuum. Jadi dia keras, dia sturdy, dia tipis ringan, tapi lekukannya bagus, terus fitmentnya juga bagus. Coba lihat lebih dekat. Bayangin Anda lihat dari frontal aja, dari dudukan dia udah rapih, turun ke bawah, karbonnya rapih, ke samping, habis itu ke depan. Ke depannya pun juga rapih, nutupin si lever ya dari senggolan. Jadi kan kalau dari depan, kalau senggolan itu munculnya datangnya dari sini, betul? Nah, munculnya dari sini ataupun dari samping. Sehingga lever rem Anda ini terproteksi, tuh. Oke? Nah, lain lagi dengan finish karbonnya yang sangat rapi. Look at that. Finish karbonnya sungguh-sungguh amat rapi, cukup lentur, dan ini yang paling penting. Pakai lever guard, Anda perlu bahan yang consider sampai sejauh itu. Banyak sekarang lever guard yang asal jadi, asal nonggeng di setang. Kalau ini kan kegunaannya dapat, proteksinya, fitmentnya rapih, nggak mengganggu estetika, dari samping rapih, dari atas pun rapih. Coba kalian lihat deh, dia nggak megar kemana-mana, keluar-keluar. Dia nggak kejauhan kemana-mana, keluar-keluar. Jadi dia tuh bener-bener rapi gitu, set tuh, sah, jaraknya persis. Gimana proteksi tapi nggak juga mengganggu karena stang jadi terlalu lebar. Ini penting. Dan yang tadi saya mau bilang,
karena kemarin ini banyak yang suka sembarangan pakai lever guard. Safety nomor satu, salah satu yang kalian harus utamakan. Kalau kita bersenggolan, saya pernah bersenggolan dulu pakai CBR 1000, Smosun mau minggu pagi, mau mori, ngantuk-ngantuk, saya malah jalan pelan di sebelah kiri. Nggak taunya ada angkot nyeruduk-nyeruduk, mau masuk ke pom bensin, kecepatan saya stabil, sekitar 60, dia langsung nutup lajur saya, lever ini kena dengan bodi kiri daripada angkot, dan akhirnya aneh tapi nyata, dia melaju di depan saya, tapi rem saya ketekan sehingga motor saya sempat stopi dikit, terus gabruk, jatuh. Untungnya motor nggak gabruk. Dari situ saya sadar betul tentang peran lever guard. Cuma sering juga di dalam dunia balap atau apa, dengan perhitungan bahan yang salah, kalau ini jatuh dan patah, dia bisa, karena ini tangan kita di sini, bahannya terlalu ulet, dia akan bengkok, ngejepit tangan Anda, jari Anda di stang. That's not good. So it has to be broken. Somehow, di satu limit dia harus broken, supaya nggak mencederai jari. Tapi brokennya pun juga harus jangan sampai itu jadi pecahan tajam yang berbalik menusuk ke jari-jari. It happened, pernah terjadi. Jadi makanya pilih bahan yang berkualitas. Merek bagus, betul, belum tentu semua merek bagus kasih produk bagus. Tapi mostly kalau Anda pilih merek yang benar, Anda tahu kepribadian mereknya seperti apa, produknya pasti di R&D dengan seksama. Ya gitu. Jadinya kalau pakai barang-barangnya itu benar-benar rapi, safety-nya dan lain-lain, benar-benar sudah think above atau think far away sampai resiko-resiko yang banyak. Jadi kalau pasang lever guard, hati-hati ya. Sayangi jari Anda. Jangan cuma karena aksesoris dipaksain. Banyak yang tidak mengerti tentang ini. Ya siapa tahu kita bicara bukan menyudutkan orang lain, tapi saya mau kalian sebagai pemotor yang lebih sadar, itu aja. Oke, ini Bonamichi yang karbon, bentuknya bagus, asik banget memang. Ini tampilannya belum logonya, jadinya kece deh proteksinya. Ini dipasang di kanan aja, yang kirinya enggak, karena kalau kopling, kalau ketekan, ya wes, nggak sebahaya itu. Tapi kalau rem, motor bro. Nah, untuk sayap atau fairing samping hanya delivery, nggak ada yang macam-macam. Di sini kalian bisa lihat rumah kuncinya udah pakai bodi plastiknya diganti pakai karbon, finishnya satin. Lalu ini frame-nya belum, subframe-nya belum, tapi menyusul. Doi juga mau. Heat guard dari exhaust juga menyusul, dan fender belakang alias rear hugger juga menyusul nanti di karbon. Dan biasanya di Ducati itu karbonnya selalu memang satin dan yang plain tipenya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk clutch, Doi pilihnya pakai wet clear clutch. Wet clear clutch yang dipakai ada dari CNC Racing Italy. Jadi housingnya merah, dalemannya pressure plate hitam, lalu tapi buat yang springnya, retainernya warnanya merah. Hasilnya kayak gini. Nanti kita nyalain ya, kita lihat kalau lagi berdansa kelihatannya seperti apa. Di sini kalian lihat juga ada bracket yang buat pegang kabel-kabel, itu juga udah CNC Racing. Tabung rem belakang sudah pakai Rizoma notch dengan bracket dari Alpha Performance supaya benar-benar rapih. Kita nggak paksain di sini. Akses oli juga tetap enak. Ini tetap rapih, nggak ganggu. Ini semuanya harus benar-benar in position, gitu ya. Kalau wrapping ini kan enak kan, lihat ya. Jadi CNC wet clutch, bracket ini, terus Rizoma notch di atas, bracket juga rapi dari Alpha Performance. Kabel pun dirapiin ini. Jadi nggak serta-merta begitu aja. Kabel-kabel di sini semua harus dirapiin jalurnya. Dan ini kabel-kabel ya dipakein selongsong yang punya proteksi heat proof, supaya kabel-kabel kelistrikan ini tidak kepanasan, habis itu kering, gosong, mengakibatkan konslet. Jadi kita pakai produk dari Hell Performance, dia adalah selongsong khusus untuk anti panas.
Bener-bener anti panas, alias kalau kamu torch pakai api pun, apinya nggak akan tembus ke dalam. Semuanya harus rapi, tabung, dan lain-lain. Footstepnya pakai Bonamici Racing, warnanya hitam, dan terpenting, sudah di-setup benar-benar oleh Aldo, kolega di One Tree Motoshop. Jadi footstepnya tinggi berapa, enaknya mau gimana, nanti setelan depannya sekarang lagi ditaruh yang paling santai. Lalu panjang lever buat rem kaki plus sudutnya, ini juga harus dipikirkan. Pertimbangan gerakan minim dan juga tinggi badan dia berapa, dia duduk, angle kakinya berapa. Karena begini, ingat kaki kita ada gerakan keterbatasan. Kaki itu gerakannya kalau nginjek, ya ini misalnya ini naturalnya saya. Kalau saya nginjek, ini titik terjauh saya. Ya kan? Kalau congkel, ini titik terjauh saya. Setiap manusia itu kakinya tidak serta-merta bisa 180 derajat. Oleh karena itu, nyeting baik rem di kanan maupun gigi itu benar-benar harus memperhatikan geometri badan supaya ibaratnya aja nih ya, kalau lu di atas motor gitu, nah saat kaki lagi gini, natural position, kakinya enak tanpa harus nginjek, ngerem sedikit-sedikit. Begitu mau rem, dia udah langsung terjangkau. Tuh, ya. Nyantai, santai, Bu. Ngerem. Saya ngerem sedalam-dalamnya pun, kaki saya penuh tenaga karena masih pada jarak ideal. Tapi kalau ini ketinggian, berarti kalau mau ngerem aja kaki saya udah kejekit. Kalau kedalaman, mau nginjek nggak ada power karena pergelangan kaki sudah maksimum. Itu banyak hal detail yang kalian juga harus perhatikan kalau lagi mau pasang sendiri atau mau setup rear set kalian. Knalpot, doi pakai knalpot dari Aero Titanium Half System alias slip-on kit. Kalau di Ducati V4 itu exhaustnya dibagi dua, slip-on atau full system. Kalau slip-on seperti ini, dual out dari Aero Titanium Carbon, pipanya semua standar. Pipa standarnya sudah tidak ada restriktor, jadi suaranya akan tetap keras. Cuma kalau ganti begini, kalian harus rubah bagian motor servo untuk exhaust flap. Kita harus pasang eliminator dari Hilltech, biasanya kita pasangin di Ducati V4. Kadang kalian ganti exhaust, kalian mau upmap kendaraan Ducati kalian. Upmap ini adalah semacam reprogramming, bukan piggyback, karena ke piggyback harus dipasang dan nonstop. Mirip flash tune, jadi pakai upmap untuk motor-motor Ducati seperti ini, di reprogram untuk beberapa elemen parameter yang bisa di setup. Salah satunya mau delete servo motor, terus mau ngatur debit bensin dan juga timing, itu semua bisa ada di upmap. Motor ini sudah dipakai upmap T800, jadi supaya mengkompensasi kinerja mesin dan juga dia ada mau upgrade sedikit-sedikit. Langsung di belakang kalian lihat si cantik velg BST Carbon Rapid-Tech dengan palang seksinya yang convex, buletan-buletan ini seksi dan bannya juga seksi. Super Corsa 200/60 R17. Belakangnya tailnya lancip, khas banget Ducati V4. Ini bodi bawahnya sudah diganti pakai bodi karbon satin plain, menyatu banget dengan Ducati as always. Di sini ibaratnya tail belakangnya dilepas dan diganti pakai tail tidy dari New Red Cycle NRC. Cuma dudukan platnya lagi nggak dipasang, tapi nanti bisa dipasang di sini. Ini ada sen sama lampu plat nomornya. Dia pun bikin tetap rapi, nyatu sama tail belakang, nggak bikin jadi kegemukan. Ini penting nih, brand-brand kayak gini. Nah, kita lihat ya, sebelah kirinya seseksi apa sih motor ini. Kalau dari sisi kiri, segini cantiknya. Sebenarnya kiri dan kanan sama aja sih kalau di motor ini. Tapi ada seni masing-masing karena motornya monoarm. Kalau dari sisi kanan, pelek monoarmnya itu jadi ke-expose luar biasa. Tapi dari sisi kiri, justru juga gear
sprocket yang kayak gini bikin nge-expose si swing arm mono arm plus bagian belakang ini jadi super berbobot. Memang peleknya gak kelihatan karena pelek mono arm pasti biasanya satu sisi yang cantik di sebelah sini. Tapi kalau area sprocket lu dibikin seperti ini dengan rantai EK chain warna rose gold, ini bukan gold kuning, ini tuh gold yang kayak rose gold. Plus EK chain yang ini dipakai adalah SRX2, sudah dipakai di kompetisi. Kenapa? Karena dia ringan. Ringan apa ya? Bobotnya? Bukan. Ringan resistensi muternya, rolling resistennya rendah, enteng, tapi super durable. Karena EK SRX2 ini adalah 100% made in Japan, materialnya juga produksi Jepang, di assembly-nya di Jepang, dan ini speknya super banget. Ini size-nya 525 kayak standar, cuma diganti jadi yang tadinya rantainya steel diganti jadi EK gold seperti ini. Kelihatan sporty, tapi manis dan wibawa dewasanya itu yang beda. Sprocket carrier-nya diganti pakai full CNC Racing, sprocketnya hitam, flange carrier-nya di dalam ini merah, jadi kalau kalian lihat dari jauh mungkin kayak black, tapi dari sini kelihatan banyak merah-merahnya. Flange yang pressure-nya di sini ini warnanya black, dan baut-baut ya pakai baut biasa. Oh enggak, salah. Baut-baut yang ada kalian di sini adalah baut-baut titanium dari RNG Racing. Jadi untuk mengupgrade feel racing style-nya, ini nggak dibikin berwarna layaknya CNC Racing biasa. Ini dibikin ada warnanya titanium supaya motorsport-nya benar-benar keluar. Ya hasilnya kayak gini. Kirinya itu bagian belakang tuh, ini tuh menyumbang banyak poin lah gitu. Maju ke depan, bagian ini swing arm-nya masih memang telanjang. Rata-rata ada beberapa orang yang suka untuk pakai cover karbon juga, tapi balik lagi selera. Suspensi memang V4 S itu bawaannya Öhlins Active. Motor ini tetap as usual, tidak di-upgrade diapain. Di sini kalian lihat selang bagian sleeve clutch-nya sudah di-upgrade menggunakan Hell Performance, dan sleeve clutch-nya sendiri buat hukum Archimedes gitu ya. Pressure master rem di atas sama sleeve clutch di bawah. Ini udah diganti dengan size yang lebih besar sehingga koplingnya jadi enteng banget. Serius, koplingnya enteng banget tuh. Nah, pakai sleeve clutch dari CNC Racing dan footstep Bonamici. Di sini kalian bisa lihat ada satu noda warna merah. Seperti yang tadi saya bilang, ini penting banget setup daripada shift lever. Karena ini menentukan kenyamanan dan ketepatan dan gerakan-gerakan bodi yang jadi jauh lebih memadai karena posisi footstep yang benar. Nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu jauh, semuanya harus pas. Nanti gimana body posture paling nyaman itu yang kalian pakai posisinya. Di bagian kiri yang lain, kalian bisa lihat seperti gue bilang, front end-nya itu Ducati V4 itu seksi banget. Kesannya roda itu celup, bodi itu turun ke bawah, maju ke depan, lekukan yang dinamis. Memang ini luar biasa cantik, apalagi dengan setelan selang remnya, Hell Performance-nya, gayanya, racing style, kalipernya. Barusan dapat info dari Aldo, ownernya bilang, ini sih motor cakep banget, abis ini upgrade tuh, kaliper master maunya di upgrade. Ya ini dipakai dulu aja bro, feel nanti supaya tahu juga perbedaan ganti kaliper bukan cuma pleasing eyes dan buang duit, tapi feel-nya semua beda, capability-nya beda. Oke? Wah, oh tadi lupa ada satu, kalau kalian mandangin kokpit, motor ini terutama dari belakang, kokpitnya tuh cakep, sayapnya lebar. Di sini padat, semua bodi itu terisi. Kalau Ducati itu, ya. Kokpitnya clean, rapi, simple, nggak banyak kabel berantakan, berbobot, sampai ke tangki, asik untuk dipeluk, lekukannya juga asik. Nah ini, tutup tangkinya juga udah diganti, pakai Bonamici Racing, jadi quick release fuel cap. Aroma racingnya makin terjadi. Luar biasa ya motornya. Motor ini
Sudah kita QC, sudah kita prepare, tinggal saatnya saya minta kesempatan satu malam untuk bisa membahas motor ini. Yang menjadi poin utama saya adalah, ya kalau buat modifikasi, semuanya bisa pakai uang. Tapi masalahnya, uang tidak bisa membeli taste Anda. Itu yang tidak bisa. But this guy definitely have his taste, a good one. Dan ini penting buat kebahagiaan dia dan juga gimana caranya bisa men-sculpture art kayak gini, artnya bisa dipakai lagi, dinikmati, indah banget, art yang sangat berarti buat terutama ownernya. Ya, punya passion, punya resource, punya taste, indah banget dunia. Oke, cukup sekian kali ini. Gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop undur diri. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu di ujung tahun 2024. Gue berharap kalian semua mencapai cita-cita kalian di 2024. Keberkahan dan keberkatan semuanya terlimpah buat kalian. Dan satu hal, apapun mimpi lu, mimpi setinggi-tingginya, dan capailah mimpi itu, tidak ada yang tidak bisa. Semua hanya butuh tekad, kerja keras, dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka itu, kita berusaha dan berdoa. Doanya satu, bukan doa untuk tiba-tiba dapat loh. Doanya tentunya dengan supaya Tuhan kasih kita kekuatan, kepandaian, wisdom, dan lain-lainnya supaya kita bisa mencapai impian-impian kita. Siapa yang setuju? Setuju. Klik like and comment kalau kalian setuju. Bye-bye. Meanwhile, Menarik sekali. Kita bawa aja ke Mandalika nih motor ya. Memang ada dana, ada cinta. Enggak. Ulang. Lagi ya. Ada rasa, ada dana. Lagi. Ada cita selera, ada dana. Kebalik bro. Terakhir. Yang benernya apa dong? Ada cinta di hati Sudirman Street. Ya.